Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Muslimin, muslimat, pendengar Radio Swiba Karanganyar rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasa dengan berbagai aktivitas yang padat. Mari kita awali kebersamaan kita dengan memanjatkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana insya Allah 30 menit ke depan kita akan sampaikan tentang makna dan manfaat puasa. Apa makna puasa kita sebenarnya dan apa saja manfaat yang bisa kita terima setelah sebulan penuh kita berlapar-lapar puasa. Pendengar Radio Swiba Karanganyar rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pernahkah kita berpikir Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh kita lapar, lalu kenapa kita oleh Allah diwajibkan untuk berpuasa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa kita dengan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pendengar rahimakumullah, secara etimologi asyam berarti adalah al-imsak atau menahan, sehingga puasa kita adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Yaitu menahan diri dari yang halal. Di luar bulan Ramadan makan dan minum itu halal, namun di bulan ini kita dilarang melakukannya pada siang hari. Maknanya jika yang halal saja sanggup kita tinggalkan demi Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya meninggalkan yang haram, ghibah, dusta, korupsi jauh lebih mudah. Semoga kita bisa melaksanakan. Pendengar Radio Swiba Karanganyar rahimakumullah dimanapun Anda berada. Puasa adalah ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kita benar-benar puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah latihan kejujuran dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang menjadi rahasia antara seorang hamba dan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak Adam adalah untuknya,
illa asyama, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajri bihi, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena hal tersebut, puasa memberikan isyarat bahwa puasa memiliki makna. Yang pertama adalah makna kejujuran. Puasa adalah ibadah paling privat. Kita bisa saja minum di kamar mandi tanpa ada yang tahu. Tapi kita tidak lakukan. Mengapa? Karena ada muraqabah, ada perasaan bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejujuran ini kita bawa keluar bulan Ramadan, saat kita bekerja, saat kita berdagang, saat kita berbirokrasi, betapa indahnya negeri ini. Yang kedua adalah makna perisai. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud perisai adalah puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi bagi pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Adapun pelindungan di dunia maka akan menjadi pelindung yang akan menghalanginya untuk mengikuti godaan syahwat yang terlarang di saat puasa. Oleh karena itu, tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk membalas orang yang menganiaya dirinya dengan balasan serupa, sehingga jika ada yang mencela ataupun menghina dirinya, maka hendaklah dia mengatakan, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Adapun di akhirat, maka puasa menjadi perisai dari api neraka yang akan melindungi dan menghalangi dirinya dari siksa api neraka pada hari kiamat. Pendengar Radio Syibah Karanganyar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, puasa juga menjadi rem untuk lisan agar tidak ghibah, rem untuk hati agar tidak iri, rem untuk tangan agar tidak zalim. Jadi kalau ada yang puasa tapi masih hobi marah-marah di media sosial dan di lain sebagainya, mungkin remnya sedang bolong sehingga tidak terkendali. Pendengar Radio Syibah Karanganyar rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Adapun beberapa manfaat dari puasa antara lain dapat kita ambil. Yang pertama adalah manfaat sosial, yang mana kita yang biasa makan enak 3 kali sehari dipaksa merasakan perihnya lambung yang kosong. Di saat itulah Allah ingin kita menengok tetangga atau saudara kita yang mungkin merasa lapar bukan karena puasa, tapi karena memang tidak ada yang dimakan. Puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang dermawan. Yang kedua adalah puasa merupakan madrasah kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi ujian lapar. Dengan merasa lapar, hati kita dilembutkan untuk merasakan penderitaan kaum fakir dan miskin. Yang kedua adalah manfaat kesehatan. Jasad kita, jasmani kita akan menjadi sehat. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Pada saat kita berpuasa, di mana sel tubuh membersihkan diri dari komponen-komponen yang rusak, memenuhi waktu bagi lambung dan hati untuk membuang racun. Secara medis, puasa memberikan waktu istirahat bagi mesin pencernaan kita yang bekerja non-stop 11 bulan. Puasa itu seperti restart HP, sampah-sampah dibuang, metabolisme diperbaiki. Jadi jangan heran
Kalau puasa yang benar justru bikin badan lebih segar, bukan malah lemas sepanjang hari. Manfaat yang ketiga, pendengar Radio Shiba Karanganyar rahimakumullah dimanapun Anda berada, yaitu kedisiplinan. Kita belajar disiplin waktu, bangun sahur tepat waktu, berbuka juga tepat waktu, tidak boleh telat, tidak boleh mendahului. Ini adalah latihan manajemen waktu yang terbaik di dunia berupa pelaksanaan puasa. Pendengar Radio Shiba Karanganyar rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebagai renungan, mari kita pastikan puasa kita bukan sekedar ritual pindah jam, tetapi jangan sampai kita masuk menjadi orang yang diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peringatannya, sebuah hadis, rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, namun tidak mendapatkan apa-apa, illa ju'u wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Amat sayang sekali jika sudah lemas, sudah lapar, tapi pahalanya nol karena kita tidak menjaga akhlak. Mari kita jadikan kesempatan Ramadan tahun ini sebagai momentum perubahan diri menuju derajat takwa yang lebih tinggi. Puasa bukan sekedar memindahkan jam makan dari siang ke malam, tapi memindahkan fokus hati dari dunia ke Sang Pencipta. Biarkan perutmu lapar agar ruhmu kenyang dengan cahaya ilahi. Pendengar Radio Shiba Karanganyar rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, memohon agar ibadah kita tidak sia-sia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan yang penuh ampunan ini kami bersimpuh memohon ridho-Mu. Terimalah puasa kami, rukuk kami, sujud kami, serta setiap butir tasbih dan ayat suci yang kami lantunkan. Ya Allah, jangan jadikan puasa kami hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bersihkanlah hati kami dari penyakit iri, dengki, dan sombong. Lembutkanlah lisan kami agar hanya berucap kebaikan. Kuatkanlah kaki kami untuk tetap melangkah di jalan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami agar bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Jadikanlah setiap lapar kami sebagai penggugur dosa dan setiap dahaga kami sebagai pembuka pintu surga Ar-Rayyan. Ya Allah, muliakanlah saudara-saudara kami yang sedang mendengar siaran ini. Berikanlah keberkahan pada keluarga mereka, kesehatan pada raga mereka, dan ketenangan pada jiwa mereka. Bagi yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya. Bagi yang sedang kesulitan, bukakanlah pintu jalan keluar-Mu yang seluas langit dan bumi. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana wa qiyamana wa takhusu'ana wa tadarru'ana wa tammim ta'sirona. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kebersamaan kita dalam program kuliah Semarak Ramadan hari ini. Saya Muhammad Iksanuddin pamit undur diri. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan kembali suci di hari fitri nanti. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menanti waktu berbuka. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.